Shalom saudara, pernahkah saudara bertanya, mengapa kita perlu mengerti bahkan percaya akan rapture? Di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya rapture bagi iman insan Pentakosta. Rapture atau pengangkatan orang percaya adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus turun menjemput orang-orang percaya dan membawa mereka ke surga seperti difirmankan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Iman insan Pentakosta sendiri diakhiri dengan sebuah pengharapan bahwa Yesus yang datang sekitar 2000 tahun yang lalu akan datang kembali menjemput gerejanya di awan-awan dengan segala kemuliaannya. Pemahaman dan penantian akan janji inilah yang menguatkan kita bahwa ada akhir yang indah bagi setiap orang percaya yang mempertahankan imannya seperti yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 36-38. Kita tidak tahu pasti kapan waktu kedatangan Kristus, tetapi berikut tanda-tanda yang mendahuluinya. Yang pertama, Matius 24 ayat 10-12 mengatakan bahwa akan semakin banyak kedurhakaan di antara orang Kristen, semakin banyak dosa dan kasih orang akan semakin dingin. Yang kedua, Yehezkiel 37 ayat 14 menubuatkan kebangkitan bangsa Israel secara fisik. Dan yang ketiga, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan hidup seperti di zaman Nuh, yaitu kawin mengawinkan, hidup dalam pesta pora, dan tidak takut akan Allah, seperti ada tertulis di Matius 24 ayat 37-39. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia berbunyi, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia, dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Sejalan dengan ini, Sinode GBI memegang pemahaman bahwa Yesus akan datang 2 kali. Yang pertama, untuk mengangkat orang-orang percaya yang masih hidup dan yang sudah mati. Dan yang kedua, untuk datang kembali memerintah selama 1000 tahun di bumi ini. Di antara dua kedatangan ini, akan ada masa tribulasi atau kesusahan besar yang dijelaskan melalui penglihatan Yohanes lewat 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Gereja kita percaya bahwa akan ada pengangkatan gereja Tuhan sebelum masa tribulasi ini. Beberapa hal penting yang harus kita tahu sebelum masa itu tiba adalah, yang pertama, Tuhan Yesus akan mulai menghakimi pada hari-hari terakhir, dimulai dari gerejanya sampai kepada bangsa-bangsa di dunia. Maka pertobatan adalah respon yang diminta oleh Allah kepada kita semua. Dan yang kedua, Allah yang adil akan menuntut pertanggungjawaban dari seluruh manusia. Bagi mereka yang tidak mau percaya, murka Allah akan dicurahkan secara penuh. Sedangkan bagi umatnya yang berseru-seru kepadanya, Allah mendengarkan doa syafaat mereka. Dan yang ketiga, mereka yang bertobat dan percaya kepada Tuhan dijanjikan keselamatan dari murka Allah lewat pengangkatan orang-orang percaya atau rapture. Jangan sampai kita termasuk kelompok orang yang tidak mau bertobat, sekalipun cawan murka dan materai sudah dilepas, seperti yang disebutkan di Wahyu 9 ayat 20-21 dan pasal 16 ayat 11. Dan yang keempat, iman insan Pentakosta bukan sebuah kepercayaan yang kosong, di mana pada akhirnya adalah kehampaan dan kesia-siaan. Di dalam 5 pilar teologi Pentecost atau Fivefold Gospel, kepercayaan di mana Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua adalah penting. Ada konsekuensi atas setiap perbuatan dan tindakan yang kita ambil hari ini. Karena itu, marilah kita mengerjakan keselamatan dengan menemukan kekuatan di dalam pengharapan bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya yang setia dan hidup dalam kekudusan dari murkanya. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Haleluya, puji Tuhan sepanjang minggu diberkati Tuhan, amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya di sepanjang minggu yang akan datang juga Tuhan akan terus menyatakan kebaikannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita persiapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Thank you Lord Jesus, thank you Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa buat kasih-Mu Yesus. Kami datang, kami bawa hati kami Tuhan, hati yang penuh ucapan syukur, dan kami bawa Bapa untuk memuji menyembah Engkau Yesus. Horala batakarala barala 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 baya syadabu. Inarala batakarala barala baya she. Haleluya. Urala bayarala papa 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 papa. Mari setiap kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur, kami naikkan sembah kami naikkan syukur kami. Hinarala bayashe, hinarala batakarala barala barala bayasyadabu. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Hinarala barala barala bayasyadarabu. Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan Engkau Yesus selamanya. Engkau yang terus kami tinggikan Tuhan, Engkau yang terus kami muliakan Bapa. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Bapa. Orala papa papa papa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak
Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, biar Engkau yang melihat setiap hati kami, Bapa. Engkau yang tahu, Bapa, setiap kedalaman hati kami. Amin. Ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami terus melihat kesetiaan-Mu bagi setiap kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Sampai akhirnya kami akan terus setia mengiringi Engkau, Bapa. Dalam setiap keadaan kami apapun, kami mau terus berkata, telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Oh, ya rala barala 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 papa 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 papa. Haleluya. Hinarala batakara la bayara la barala 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 baya syadamu. Ya rala papa papa. Hurala papa 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 papa. Huriala batakaya rala barala 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 baya syadamu. Hinarala bayara la barala 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 baya syadamu. Ini syukur kami bagimu, oh Yesus. Kau sangat
baik, Kau sungguh baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Kau sangat baik, Kau setia. Urala barala 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 baya syadara labo ya rala papa 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 sikara la barala baya rala papa 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 papa. Engkau Bapa yang setia, Kau sangat baik, Engkau setia bagi setiap kami. Dalam setiap perkara apapun kami percaya Engkau setia Tuhan. Sebab itu kami mau terus memuji menyembah Engkau Tuhan. Oh rala papa 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 papa. Oh ya rala baya syadabo. Inara la barala baya syidi. Urala papa 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 papa. Biar hati kami terus mengasihi Engkau Bapa. Biar mulut lidah kami terus mengagungkan Engkau Yesus. Biar hati kami terus bersuka cita memuji menyembah Engkau Bapa. Biar hidup kami, jiwa kami terus menyenangkan Engkau Yesus. Ini persembahan kami Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami Bapa. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Orala papa 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 papa. Engkau satu-satunya Bapa. Engkau satu-satunya yang kami kasihi. Engkau satu-satunya yang kami cintai melebihi dari segalanya Bapa. Orala papa 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 rala bayasi. Hinarala bor ala bayasi di. Sikarala papa 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 papa. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Yang kupandang selama hidup kami. Yes God, mengasihi-Mu. Yes God. Mari sambil mengangkat kedua tangan kita nyatakan pujian ini. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu,
memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu. Amin. Itu bagianku, Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit bersama-sama berdiri. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya mau menyapa dulu, apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara? Satu minggu penuh dipelihara Tuhan, amin. Kebaikan Tuhan mengalir bagi setiap kita, amin. Siap bersuka cita bagi Tuhan Yesus? Haleluya. Kita mau nyanyikan kebaikan Tuhan, amin. Haleluya. Saya mau dengar dulu suaranya GNR memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Siap menari bagi Tuhan Yesus, amin. Boleh kasih tos dulu kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia pelihara setiap kita, amin. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang memberikan kebaikannya bagi setiap kita. Saya percaya Bapak Saudara, karena kebaikan Tuhan kita dijadikan menjadi umat yang lebih dari pemenang. Amin. Umat yang lebih dari pemenang. Sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Kita kembali memuji Tuhan, bersorak-sorak. Dengar firman Tuhan, hai umat pilihannya, persiapkan dirimu dan jadilah kuat. Dengar umat Tuhan, penuhi panggilannya, tanggalkanlah bebanmu dan jadilah kuat. Angkatlah tanganmu, berdoa dan menyembah. Kuasanya tercurah, kuasanya tercurah, oh kuasanya tercurah atasmu. Jadilah pemenang dalam segala hal. Tuhan bersamamu, Tuhan di pihakmu. Bangkitlah pemenang dan jadilah terang bagi Dia sekarang dan selamanya. Bersama-sama kembali nyatakan. Dengar firman Tuhan, hai umat pilihannya, persiapkan dirimu dan jadilah kuat. Dengar umat Tuhan, penuhi panggilannya, tanggalkanlah bebanmu. Angkatlah tanganmu, berdoa dan menyembah. Kuasanya tercurah, kuasanya tercurah, oh kuasanya tercurah atasmu. Jadilah pemenang dalam segala hal. Tuhan bersamamu, Tuhan di pihakmu. Bangkitlah pemenang dan jadilah terang bagi Dia sekarang dan selamanya. Boleh sambil bertepuk tangan. Hari ini kita bersuka cita karena kita adalah umat pemenang. Amin. Bersama-sama mengangkat tangan, nyatakan pujian ini. Angkatlah tanganmu, berdoa dan menyembah. Kuasanya tercurah, kuasanya tercurah, oh kuasanya tercurah atasmu. Jadilah pemenang dalam segala hal. Tuhan bersamamu, Tuhan di pihakmu.
Bangkitlah pemenang dan jadilah terang bagi Dia sekarang dan selamanya. Jadilah pemenang dalam segala hal. Tuhan bersamamu, Tuhan di pihakmu. Bangkitlah pemenang dan jadilah terang bagi Dia sekarang dan selamanya. Bagi Dia sekarang dan selamanya. Bagi Dia sekarang dan selamanya. Bangkit dan jadilah pemenang, amin. Sebelum Bapak Ibu duduk kembali, saya rindu setiap kita boleh katakan kiri kanan saudara, bangkit dan jadilah pemenang. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diberi kesempatan, diberi waktu untuk menabur di tempat ini. Mari kita bawa ucapan syukur kita, korban syukur kita pada Tuhan. Saudara boleh menabur dengan dua cara, dengan cash. Nanti para pelayan Tuhan akan menghampiri saudara. Saudara juga boleh menabur dengan QRIS. Saudara boleh lihat di layar atau di kursi saudara ada tersedia. Sebelum kita menabur, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Kami begitu merasakan sukacita di tempat ini dan kami tahu Engkau hadir di tempat ini. Kami mau bawa ucapan syukur kami Tuhan dengan penuh sukacita Bapa. Kami bawa dengan penuh sukacita Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Selamat memberi Bapak Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan tubuh jiwa rohmu. Bapak, kami siapkan hati kami Bapak, bahkan tubuh jiwa roh kami Bapak. Bahkan semuanya kami kosongkan Tuhan, biar Engkau yang ambil alih Bapak. Biar firman-Mu dinyatakan di tempat ini, dan kami siap mendengarkannya Bapak. Satu hal yang kami rindu Tuhan, kami mau terus berdiam di altar-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan, dan kami mau dengar isi hati Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik
satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Sejemput Bapak Saudara untuk bangkit bersama-sama berdiri. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih lagi. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Inilah menjadi doa dan pengakuan kami di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar, buat perlindungan penyertaan Tuhan dalam hari-hari hidup kami, buat umur yang panjang, kesehatan, kekuatan yang baru, sukacita dari Tuhan yang membuat kami kuat dan mampu berdiri di tempat ini. Terima kasih Bapa, biarlah segala puji-pujian yang kami naikkan menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu sebagai ucapan syukur kami atas perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Bapa, kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami
Lewat firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, dan berkati kami semua yang hadir siang hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus mengambil alih pemberitaan firman Tuhan ini. Biarlah jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Salam. Sekali lagi salam. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan beri kita kesempatan untuk kesekian kalinya ada di ruangan ini. Amin. Semua karena anugerah Tuhan bagi kita. Tidak ada satupun di antara kita yang terlalu hebat, yang terlalu pintar, terlalu pandai menjaga hidup ini. Saya tadi waktu dari Jonggol, saya saksikan di tengah jalan itu ada kecelakaan. Mobil kecelakaan, mobil apa ya, Ayla atau apa warna putih. Tapi saya buru-buru karena harus ke sini. Dalam hati sepanjang perjalanan saya agak ngebut sedikit 100 km per jam karena takut macet gitu ya. Dalam hati Tuhan, tolong aku Tuhan. Karena saya berkendaraan gitu. Ya saudara-saudara, kita bersyukur amin. Kalau hari ini kita ada di tempat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan tentunya. Dan kepada Bapak Gembala yang telah memberikan saya kesempatan berdiri di tempat ini. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya John Riu Pekuali. Asal saya dari NTT. Tepatnya Pulau Sumba. Kalau Bapak Ibu lihat di televisi, susu kuda liar itu dari Sumba, atau kuda sandalwood itu ya di daerah saya, atau istilah padang sabana itu di Sumba, atau yang namanya hotel Nihilwatu itu di Sumba. Dulu pernah terkenal salah satu hotel terbaik di dunia gitu ya. Ya, itu asli saya, asal saya dari Sumba. Hari-hari saya sebagai dosen teman dengan Bapak Gembala di Petamburan, sama-sama mengajar di sana. Lalu saya pelayanan di GBI Sangkakala, Cibubur, Keranggan, cabang dari salah satu gereja di Jakarta. Lalu saya sudah menikah, punya anak 2. Itu saja, saya berdomisili di Jonggol. Oke Bapak Ibu, lain waktu kalau kita ketemu baru omong panjang lebar ya. Di sini kita mau belajar firman Tuhan. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Tadi firman Tuhan ini saya sudah sampaikan pagi. Saya mau bikin tema baru, tapi saya pikir Bapak Ibu di ibadah kedua harus mendengarkan juga. Meskipun yang WL, yang pemain musik, yang tim di belakang sudah dengar, bosan-bosanlah. Karena saya berkhotbah untuk yang jemaat yang kedua. Gitu ya? Oke, tapi saya yakin gak bosan. Karena firman Tuhan itu selalu baru tiap hari. Ya, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu betapa pentingnya iman dalam hidup ini. Judul tema firman Tuhan hari ini, Do It by Faith. Atau, lakukanlah sesuatu dalam ibadah, dalam apa saja dengan dasar iman. Iman menjadi pendorong, jadi mesin penggerak bagi kita untuk kita melakukan segala sesuatu. Mari kita baca dulu dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita baca saling bergantian. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Dengan judul perikop Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram.
Ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup ini tentunya kita mau supaya apapun yang kita lakukan berhasil. Amin. Nggak ada orang yang mau, yang berpikir atau yang melakukan sesuatu tanpa tujuan yang tidak jelas. Termasuk dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi kadangkala dalam hidup ini saya menemukan orang lebih begitu serius berhasil dalam kehidupan hari-harinya. Tetapi di sisi lain mengabaikan yang namanya hubungan dengan Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Mari kita lihat sebentar. Mempertahankan hubungan itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini. Itu prinsipil. Apakah dengan sesama ataupun dengan Tuhan. Suatu saat saya pernah tinggal dengan orang tua asuh saya beberapa lama waktunya gitu ya, dari tahun 2015 sampai 2010. Lalu kemudian disambung lagi sampai 2012 sampai 2013. Setelah itu kami berpisah. Hubungan kami baik. Lalu berpisah selama 3 tahun lebih. Saya dengar anaknya udah menikah dan saya sempat waktu itu gitu ya, ada juga. Tetapi setelah menikah kami berpisah 3 tahun itu. Lalu anaknya sudah punya anak atau orang tua asuh saya ini punya cucu lah kira-kira. Kemudian karena kesibukan membuat kami tidak sering bertemu lagi. Dan bahkan tidak pernah bertemu. Tetapi kami masih saling kontak satu sama lain. Hubungan masih ada. Suatu saat dia ngajak saya, Pak John, ke rumah dong, kita ngobrol begitu ya. Tapi saya belum punya waktu yang pas untuk bertemu. Lalu Bapak Ibu, tibalah saatnya. Kami sudah janjian mau ketemu. Dalam hati, saya kalau hanya pergi saja, tidak bawa sesuatu, kayaknya rasa kurang gitu ya. Karena hubungan kami baik-baik saja kan. Kalau hanya pergi dengan tangan kosong kayaknya kurang. Saya harus pikir ada bawa sesuatu lah. Singkat cerita, saya siapkan sesuatu, pergi ke rumahnya, bertemu dengan ibu itu dan anak-anaknya gitu ya. Lalu kami bercerita, sesuatu yang saya bawa itu saya berikan kepadanya. Ya menurut saya kayaknya kalau dibandingkan dengan kebaikan masa lalu, saya tinggal di rumahnya, apa yang saya bawa ini gitu ya, tidak bisa dibandingkan. Saya selalu merasa ini kurang. Tetapi saya sudah berupaya, itu yang terbaik menurut saya. Saya bawa hadiah itu, saya berikan. Dia peluk saya. Dia senang sekali, dia peluk saya, dia senang sekali. Dia bilang ternyata Pak John masih ingat kami dan baik sama kami. Dalam hati saya, ibu kali yang baik sama saya gitu. Bukan saya yang baik sama ibu. Saya ingat masa lalu. Gak mungkin saya lupa kebaikan. Gitu. Saya kasih. Saya lihat wajahnya tersenyum. Saya juga tersenyum. Wah udahlah. Tadi yang saya rasa kurang, udah pas lah. Gitu ya, menurut dia. Setelah itu saya pulang. Tadi saya ngomong apa Bapak Ibu? Hadiah. Apa hubungannya dengan pembacaan kita? Dalam pembacaan kita diceritakan Kain dan Habel datang kepada Tuhan membawa korban persembahan. Mereka membawa persembahan sesuai dengan hasil dari profesi mereka. Kain membawa korban persembahan dari hasil pertanian. Sedangkan Habel membawa korban persembahan dari hasil peternakan. Lalu sama-sama datang kepada Tuhan. Korban itu belum ada aturannya waktu itu. Itu korban ucapan syukur.
Memang dalam bahasa aslinya minha itu adalah korban sajian atau korban ucapan syukur. Mengucap syukur atas apa? Mengucap syukur atas pertolongan Tuhan di masa lalu. Mengucap syukur atas pertolongan Tuhan telah memberkati pekerjaan mereka. Tuhan memberkati pekerjaan Kain sebagai petani, Tuhan memberkati pekerjaan Habel sebagai peternak. Mengucap syukur atas apa? Ada janji Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa mengenai keselamatan, mengenai pemeliharaan Tuhan, mengenai penebusan Tuhan yang akan datang. Jadi Kain dan Habel datang kepada Tuhan mengucap syukur atas perbuatan Tuhan di masa lalu. Masa lalu di mana? Dulu mereka masih ada di Taman Eden, Adam dan Hawa. Lalu mereka menikmati semua kebaikan Tuhan di Taman Eden. Mereka tidak hanya menikmati buah-buahan yang ada di Taman Eden, tetapi suasana yang baik, hubungan yang baik dengan Tuhan mereka nikmati. Tetapi kan akibat dosa, sekarang mereka diusir keluar dari Taman Eden. Dan rupanya onak duri, sakit-sakitan yang mereka alami. Namun itu pun Tuhan masih pelihara mereka. Sampai manusia Adam dan Hawa punya anak, namanya Kain dan Habel. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Dalam keberosaan dan menjalani hukuman, meskipun mereka tidak sesering mungkin lagi bertemu dengan Tuhan, tapi tidak berarti Tuhan telah meninggalkan mereka. Tuhan pun masih memberkati mereka, Adam dan Hawa, dan memberikan keturunan kepada mereka, yaitu Kain dan Habel. Atas dasar peristiwa ini, Tuhan mengatakan kepada Kain dan Habel, jangan lupa mengucap syukur. Amin. Jadi sekarang peristiwanya ada di luar Taman Eden. Dalam segala pergumulan hidup, hari-hari mereka menjalani kehidupan yang penuh dengan hukuman. Tapi Tuhan tetap menyertai mereka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada Kain dan Habel mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka datang membawa korban persembahan mereka masing-masing. Tadi dikatakan bahwa Kain membawa korban persembahan dari hasil pertaniannya. Lalu Habel membawa korban persembahan dari hasil peternakannya. Yaitu seekor lembu, domba, dan lemak-lemaknya. Yang menarik di sini saudara-saudara, Alkitab mengatakan korban ucapan syukur dari kedua anak ini, satu diindahkan oleh Tuhan, yang satunya tidak diindahkan oleh Tuhan. Persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan, persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Apa yang salah? Kalau kita kasih hadiah ke seseorang, gitu ya. Kalau orang itu nolak, kita marah tidak? Ini dengan tulus loh. Marah tidak? Ya paling kita kecewa kan. Tapi kalau orang terima senang ya. Senang sekali gitu ya. Nah sekarang di sini Tuhan tidak menerima, ada Tuhan menerima. Mari kita lihat. Banyak orang mengatakan, oh persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan karena Kain memberikan jagung yang busuk. Memberikan singkong yang busuk, ubi yang busuk. Apalah ada hasil pertanian. Buah-buahan yang busuk. Nah, Alkitab tidak bilang begitu. Alkitab hanya bilang sebagian dari hasil pertanian. Kata sebagian mau mengatakan tidak sepenuh hati. Tidak sungguh-sungguh. Tuhan sebenarnya menerima yang namanya korban hasil pertanian. Berupa tepung. Tetapi harus yang terbaik. Mari kita lihat Imamat 2 ayat yang kedua.
Supaya Bapak Ibu jangan salah paham. Imamat 2 bilang begini, lalu korban itu harus dibawanya. Imamat 2 ayat yang kedua. Oke. Dari ayat 1 dulu. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik. Nah, ini salah satu contoh. Nanti Bapak Ibu baca Imamat pasal 2 seterusnya. Bahwa begini, tepung dari hasil pertanian, amin, diterima oleh Tuhan. Jadi persoalannya bukan karena Kain membawa hasil pertanian. Tetapi ada kata sebagian. Kalau sebagian, sederhananya setengah. Sederhananya kurang atau bukan yang terbaik. Kenapa bukan yang terbaik? Sedangkan Habel dikatakan dalam ayat yang keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Nah, kalau anak sulung kambing domba dan lemak-lemaknya pasti yang terbaik. Nah, persoalannya di mana ini? Mari kita lihat. Persoalannya begini. Waktu Tuhan menilai orang ini, dua anak ini datang kepada Tuhan, Tuhan tidak hanya menilai korban persembahannya saja. Tapi yang pertama Tuhan nilai adalah pribadi orang itu. Mari kita lihat. Dikatakan di sini, Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Jadi Habel dan korban persembahan. Kain dan korban persembahan. Jadi yang dinilai Tuhan paling pertama itu adalah pribadi. Si Habel dan Kain. Pribadi seperti apa dari Habel dan Kain? Ada perbedaan. Mari kita lihat pertama dulu tentang Habel. Habel dikatakan seorang yang pribadinya adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat yang keempat. Ibrani 11 ayat yang keempat. Saya tidak buka lagi, biar tunggu saja. Saya dikasih waktu 30 menit Bapak Ibu. Jadi saya harus cepat-cepat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi Habel itu adalah seorang pribadi yang beriman. Imanlah yang mendorong pribadi Habel untuk berpikir dan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Sedangkan Kain, apakah dia beriman kepada Tuhan atau tidak? 1 Yohanes 3 ayat 12. 1 Yohanes 3 ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan ia membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Saudara, yang membuat Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain yang pertama. Kain dikatakan berasal dari si jahat. Kalau berasal dari si jahat, pertanyaanku, dia bersekutu enggak dengan Tuhan? Pastinya tidak. Dia selalu memberontak kepada Tuhan. Amin. Kenapa? Karena dia tidak mau mengucap syukur atas pertolongan Tuhan yang kemarin, hari ini, dan yang akan datang.
iblis itu selalu menarik seseorang untuk tidak mengucap syukur. Tidak menjaga hubungannya dengan Tuhan. Sehingga orang lupa bahwa hari-hari hidupnya semata-mata karena pertolongan Tuhan. Amin. Tetapi Habel, dia sangat yakin bahwa keberadaannya hari ini karena ada pertolongan tangan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Meskipun mereka harus menghadapi hari-hari hidup yang penuh dengan kesulitan. Tapi dia tahu Tuhan yang memelihara ayah dan ibunya, yaitu Adam dan Hawa, sehingga bisa melahirkan mereka. Dia tahu Tuhan yang memelihara pekerjaannya, sehingga dia bisa memberikan persembahan, ucapan syukur kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan juga yang menyediakan kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang dalam hidup ini masalah mengucap syukur itu adalah sederhana sekali. Gampang atau susah kita mengucap syukur? Gampang kalau lagi banyak uang. Puji Tuhan mobil mewah, puji Tuhan mobil baru, puji Tuhan rumah baru, kan? Tapi kalau kita ada dalam keadaan yang terpuruk, ekonomi kita hancur, pekerjaan suami kita hilang, suami kita di PHK, sulit bagi kita untuk mengucap syukur. Dalam keadaan seperti ini dibutuhkan yang namanya iman. Amin. Mari kita lihat apa yang mendorong Habel beriman kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang kita harapkan dalam hidup ini? Ya, kehidupan yang baik. Apa yang belum kita lihat? Janji-janji Tuhan belum dibuktikan. Tetapi ketika kita beriman, semua itu akan dinyatakan oleh Tuhan. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Maksudnya begini, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, oleh karena iman atau sebab oleh iman, para nenek moyang kita bisa menyenangkan hati Allah. Amin. Iman yang mendorong Habel bisa menyenangkan hati Allah. Dia memberikan korban yang terbaik. Ayat yang ke-6. Dikatakan begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Atau tanpa iman tidak mungkin orang menyenangkan Allah. Dalam ucapan syukur juga kita harus menyenangkan Allah. Amin. Sebab apa? Barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Nah, kenapa kadang-kadang orang itu kalau memberi kepada Tuhan itu, apakah bentuknya? Membantu pelayanan, gitu ya. Lalu juga mendukung pelayanan, pekerjaan Tuhan, ogah-ogahan. Persoalannya di sini, orang itu tidak memiliki iman yang menjadi mesin pendorong bagi dia. Yang membuat dia betul-betul percaya bahwa Tuhan ada. Dikatakan sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Amin. Allah yang menolong kemarin, Allah yang sama yang menolong hari ini, Allah yang sama juga yang menolong hari esok. Tetapi ketika orang tidak punya iman, yang ada hanyalah kekhawatiran yang menyelimuti dirinya. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Tetapi nyatakanlah semuanya itu, hal keinginan kepada Tuhan, dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Masalah apapun yang dialami dalam hidup ini,
semua ada dalam pantauan Tuhan. Kemarin kita melewati persoalan-persoalan, hari ini kita masih kuat. Hari ini pasti ada persoalan, tapi percayalah, Allah ada, amin. Besok mungkin saja persoalan lebih berat dari hari ini, tetapi percayalah, Allah ada. Jadi Habel memberikan korban syukur kepada Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena dia percaya yang menerimanya itu adalah pribadi yang sungguh-sungguh ada, yang telah memberkati hidupnya, yang ada bersama-sama dengan dia hari ini, dan yang akan ada di kemudian hari. Bukankah itu yang Tuhan ucapkan kepada orang Israel dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-14, aku adalah aku ada dan akan ada. Bapak Ibu yang diberkati oleh. Bukan hanya Habel percaya Tuhan ada, tapi tadi ayat yang ke-6 selanjutnya bilang begini, bahwa Tuhan, Kejadian pasal Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Bukan hanya percaya bahwa Allah ada, tetapi Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara-saudara, upah kita ini, hidup ini dari Tuhan. Amin. Apapun keadaan kita hari ini, Bapak Ibu, pasti kita sakit. Saya sekarang udah mulai kesemutan nih di kaki sebelah ini. Kalau udah perjalanan terlalu jauh ke kantor gitu ya, pulang udah mulai berasa. Itu pasti kita alami. Sembuh dari sini pindah ke sebelah. Sembuh di tangan sebelah, pindah tangan sebelah. Ini rambutku sudah mulai habis. Cermin lihat wajah di cermin, hanya bilang begini, terima kasih Tuhan, masih ada wajah. Coba tersenyum, terima kasih Tuhan. Ini manusia paling unik dalam hidup ini. Biar hitam-hitam begini manis kan Bapak Ibu? Iya. Masih bersyukur. Pasti kita akan alami, semakin usia kita semakin tua, penyakit itu datang-datang aja. Penuaan. Tapi hari ini kita ada, kita bersyukur. Amin. Kadang kita pegang uang, di dompet itu saking banyaknya uang, dompet diganti lagi. Karena dompetnya robek, saking banyaknya uang. Tapi saking kita kehabisan uang, sampai korek-korek itu celengan yang muncul hanya tinggal 100 rupiah. Kadang-kadang kita putus asa, tapi ingat lagi, kemarin Tuhan baru tolong saya. Masa hari ini saya tidak mengucap syukur. Amin. Kadangkala saudara-saudara, beras habis. Mau pinjam ke tetangga, malu. Tapi Tuhan bilang begini, John, ini pakai ilustrasi aja Bapak Ibu. Apakah tidak bisa puasa 1 hari? Puasa 1 hari bisa. Untuk nahan lapar. Tapi Tuhan masih pelihara. Besok masih hidup. Kan begitu? Jadi apa yang kita mau banggakan dalam hidup ini? Dan kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Apa juga yang terlalu kita takutkan dalam hidup ini? Karena memang hidup ini seperti itu. Siklusnya begitu. Sakit sembuh, sampai kita pulang ke rumah Bapa. Tidak ada yang harus kita banggakan dalam hidup ini. Selain dari ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hari-hari hidup kita. Saudara-saudara, jadi Tuhan senang sekali dengan Habel. Karena Habel mengucap syukur dengan iman kepada Tuhan. Beda dengan Kain. Lalu kita lihat
setelah Kain persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, dia marah. Tapi ini luar biasa. Tadi pagi saya belum singgung. Ternyata ada dampak negatif dari kita tidak mengucap syukur. Atau setengah-setengah mengucap syukur. Atau tidak serius mengucap syukur. Sebaliknya ada dampak positif yang luar biasa dari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saya bahas yang dampak negatifnya dulu. Kain ketika dia datang kepada Tuhan setengah-setengah atau dia memberikan persembahan sebagian, apa hasilnya? Tuhan tidak tersenyum. Sehingga membuat hati Kain juga panas, mukanya muram. Maksudnya dia tidak tersenyum juga. Akibat dari dia tidak mengucap syukur dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, waktu kita kasih hadiah kepada seseorang, kita kasih ini ya, wah baik banget kamu gitu ya. Kalau dia tersenyum, berarti dia iyakan persembahan kita atau hadiah kita. Kita tersenyum gak? Tersenyum. Tapi apaan sih ini kalau dia tolak? Pasti wajahnya juga tidak tersenyum kan? Muram. Berimbas gak ke kita? Ya pasti juga kita tidak tersenyum. Jadi kalau orang yang wajahnya muram terus setiap hari itu, cek saja apakah bangun pagi itu dia mengucap syukur tidak. Ini sederhana Bapak Ibu. Ternyata Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa perkara yang sangat sederhana dalam hidup ini, tapi punya dampak yang luar biasa, baik secara positif maupun negatif, adalah mengucap syukur. Karena itu Alkitab berkata, Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena manusia tidak bisa menggenggam hidupnya. Manusia tidak terlalu pintar dan hebat mengatur hidupnya. Menjaga hidupnya, keluar masuknya. Memberkati pekerjaannya sendiri. Kalau bukan Tuhan yang melakukannya dalam hidup. Karena memang kita sudah menjalani kehidupan ini dalam keadaan jatuh dalam dosa. Tidak ada lagi yang perfect yang kita harapkan. Kita hanya harapkan, kalaupun kita bisa menikmati uang banyak, tidur tempat yang menyenangkan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita masih, suami kita bekerja, puji Tuhan. Tapi pun kalau tidak, kita juga harus belajar menerima kenyataan itu. Mengucap syukur. Suatu saat ada contoh lagi. Ketika Ananias dan Safira ingin memberikan sesuatu kepada Tuhan, mereka menjualkan tanah milik mereka. Tetapi kita lihat, mereka mengambil sebagian hasil penjualan itu. Apa dampaknya? Tuhan bilang kalau kau mau kasih ya kasih aja. Seluruhnya, sepenuhnya. Tapi jangan begitu gitu ya. Apa yang membuat Ananias dan Safira melakukan seperti itu? Di Kisah Para Rasul pasal 5. Karena mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sehingga Paulus berkata, kamu menipu Roh Kudus. Itu gambaran seperti yang ada pada diri Kain. Dia tidak sungguh-sungguh percaya Allah ada. Dia tidak sungguh-sungguh percaya Allah menolongnya. Dia tidak sungguh-sungguh percaya Allah telah memberikan keselamatan. Karena itu dia memberikan persembahan ucapan syukur itu hanya sebagian. Sebagai penggambaran dari dirinya. Saudara-saudara, banyak kali kita diminta oleh Tuhan untuk melakukan kebaikan dalam hidup ini. Apakah membantu pelayanan? Amin. Pelayanan yang ada di tempat ini. Kalau kita memberi, lalu hati kita tersenyum, berarti kita memberikan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau kita memberikan, hati kita masih ngomel gitu ya, menggerutu, itu masih sebagian. Kita belum bersyukur. Itu aja ciri-cirinya. Belajarlah kita memberikan apa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan.
sebagai bukti bahwa Tuhan telah memelihara hidup kita. 10 orang kusta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Hanya satu yang datang bersyukur kepada Tuhan. Dia percaya bahwa dia sembuh karena anugerah Tuhan. Bukan karena dianya, tapi karena Tuhan. Memang hidup kita ini bukan karena kitanya, karena Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur berkata dalam Mazmur 84, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhanku, kata Daud. Perbuatanmu ajaib dan mazmur. Kalau aku mau katakan semuanya, tidak terhitung jumlahnya. Berapa banyak kita sakit dan sembuh dalam hidup ini. Hari ini kita sehat. Berapa banyak kita tidak punya uang dan hari ini kita masih punya uang. Tuhan pelihara kita dari hari ke hari sampai detik ini. Semestinya itu yang dipahami oleh Kain. Tapi Tuhan mengajarkan kita jangan seperti Kain yang tidak tahu mengucap syukur. Ya, saya kan tidak tahu Bapak Ibu seperti apa hari ini. Hanya mau mengingatkan kita dari firman Tuhan. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dengan iman kita. Kelihatannya sepele. Tetapi biarlah iman itu menggerakkan kita. Tuhan ada. Amin. Apapun yang kita alami hari ini, Tuhan ada. Hari ini Tuhan memberkati pekerjaan kita. Besok Tuhan memberikan kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, biarlah kita melakukan sesuatu dengan dasar iman karena kita percaya Tuhan ada. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Kita akan naikkan pujian itu. Lu bersyukur. Ini yang ahlinya. Ku mau selalu Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam hari-hari ini. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan dengan iman, ku mau selalu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan dengan ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bapak Ibu yang terbiasa bangun pagi jam 3, 4, 5, 6 dulu terbiasa membangun mesbah syukur kepada Tuhan. Dan karena keadaan mungkin kita setengah-setengah, kita tidak melakukannya. Bahkan hari ini Alkitab ingatkan kepada kita bahwa yang prinsipil dalam hidup ini, bangun mesbah ucapan syukur itu. Mensyukuri kebaikan Tuhan malam yang telah berlalu, siang yang akan kita hadapi, besok yang belum nyata. Hidup ini dalam tangan Tuhan. Mari kembalikan mesbah-mesbah doa ucapan syukur kita, baik pagi maupun malam. Malam kita mensyukuri hari yang telah berlalu hari itu. Dan percayalah, Alkitab berkata, Allah itu ada dan Dia sungguh-sungguh memberi upah kepada mereka
yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari kita katakan, ku mau selalu bersyukur. Haleluya, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang katakan, ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang disampaikan di tempat ini Tuhan. Isi hati-Mu telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, keluarganya, pelayannya Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang mendengarkan Tuhan, biar firman yang ada di tempat ini Tuhan tidak hanya berdiam di kami, tapi kami tahu akan bertumbuh, bahkan berbuah dalam hidup kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Saya persilakan baru duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, semuanya diberkati ya Pak, Bu. Sebelum persembahan saya mau mengumumkan beberapa pengumuman doang. Sebentar lagi kita akan merayakan ulang tahun GBI GNR. Kami mengundang untuk Bapak Ibu partisipasinya dalam persembahan khusus amplop seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah dapat ingin menabur silakan nanti ditaruh di belakang. Bagi yang belum dapat nanti pengerja kami yang akan memberikan ini. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Baik Bapak Saudara sekalian, selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Oh I will sing of the goodness of God. Oh I will sing of the goodness of God. Baik Bapak Saudara sekalian, kita akan mendengarkan pengumuman dari multimedia. Shalom Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Selamat datang di Gereja GBI GNR Alamanda. Kami mengucapkan selamat datang di gereja ini dan kami juga menyambut untuk setiap jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Untuk diketahui, kami memiliki 2 kali ibadah di setiap hari Minggu.
yaitu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Dan setiap ibadah disertai dengan ibadah juga untuk anak-anak sekolah minggu. Tentunya Bapak Ibu bisa membawa anak-anaknya untuk beribadah bersama-sama. Dan Bapak Ibu sekalian, juga di jam 12.30 kami mengadakan ibadah untuk anak muda, ibadah youth. Kami undang untuk setiap anak-anak muda untuk dapat beribadah bersama. Ya, kami bisa melakukan untuk puji-pujian, fellowship, dan tentunya mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan. Biar anak-anak muda, kami percaya, harus bangkit menjadi seorang pemenang. Anak-anak muda harus terus dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Bapak Ibu sekalian, untuk setiap hari Rabu, kami mengadakan ibadah umas di tempat ini jam 10 pagi hingga jam 12 siang. Saya undang Oma Opa untuk bisa dapat berkumpul di tempat ini, kita berfellowship, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan setiap langkah hidup kita. Dan kita boleh saling mengenal satu sama lain, tentunya memiliki komunitas yang baik untuk dalam usia saat ini. Bapak Ibu sekalian, juga di setiap hari Kamis kami mengadakan ibadah kelompok sel atau yang kita kenal dengan KUL. Setiap hari Kamis malam dan hari Jumat jam 7 malam sampai jam 9 malam. Ya, ingat ada 2 kali, hari Kamis dan hari Jumat. Kita dapat fellowship, sharing firman Tuhan, saling berdiskusi tentang kebenaran firman Tuhan, membahas tentang Alkitab yang pernah kita dengar dan juga firman yang kita dengar, supaya kita saling berdiskusi dan bertanya jawab, saling mengenal satu sama lain, tentunya untuk pertumbuhan rohani kita. Dan setiap hari Sabtu pagi jam 6 sampai jam 7 pagi kita mengadakan ibadah atau doa pagi di tempat ini. Saya undang juga Bapak Ibu sekalian yang dapat bergabung di doa pagi setiap jam 6 sampai jam 7 pagi. Juga Bapak Ibu sekalian yang ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan, kita sudah sediakan amplop yang tersedia dan juga ada melalui QRIS maupun mesin ATM, mesin edisi yang sudah tersedia. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sebelah ini adalah QRIS yang Bapak Ibu bisa scan untuk mentransfer untuk persembahan Bapak Ibu, baik perpuluhan, baik persembahan umum atau untuk kegiatan gereja lainnya. Dan saya percaya kita akan diberkati berlimpah-limpah. Demikian Bapak Ibu sekalian, mata jemaat, dan kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu bisa menghubungi pelayan atau pekerja di belakang. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom. Shalom Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak John 2 kali pelayanan di tempat ini. Tuhan berkati Bapak dan keluarga Bapak hingga, dan jangan kapok ya Pak. Oke Bapak Ibu semuanya, saya dari Departemen Diakonia. Seperti yang waktu Umas sudah diumumkan bahwa kami akan mengadakan Sehat Lansiaku. Nanti kita akan bagikan tiket tiketnya kupon Sehat Lansiaku seperti ini. Nah, ini akan dibagikan di depan bahwa buat Oma, Opa usia 60 tahun ke atas. Acara ini adalah acara pemeriksaan kesehatan melingkupi tensi, tekanan darah, kemudian asam urat, gula darah dan kolesterol. Nah, ini memang kita adakan untuk usia 60 tahun ke atas karena usia 60 tahun ke atas adalah usia yang rentan terkena berbagai penyakit tidak menular tapi cukup berbahaya jika diabaikan. Nah, untuk itu kita mau kerjasama dengan Puskesmas Kelapa Gading, juga RW 027, RW yang di Gading Nias, dan Badan Pengelola. Nanti acaranya akan diadakan pada tanggal 16 November jam 9 sampai 11.30 di Balai Warga Alamanda. Nah, ini saudara-saudara, uang yang kita taburkan untuk persembahan diakonia ini yang kita pakai untuk acara ini. Jadi uang itu nggak kemana-mana gitu, kita kembalikan lagi untuk saudara-saudari kita yang membutuhkan. Itu Bapak Ibu. Dan bagi yang mau nanti harus mendaftar. Ini usianya harus kelahiran paling muda tahun 63, 1963.
Dan mohon maaf kalau kelahirannya 70 nggak bisa ikut. Nanti jika Tuhan izinkan dan kita dapat berkat melimpah, mungkin kegiatan ini bisa berlangsung setiap bulan ya Bapak Ibu ya. Semakin banyak yang ditabur, semakin banyak program yang bisa dilakukan oleh tim diakonia. Itu dari kita untuk kita dan untuk memberkati banyak orang lagi di tempat ini. Dan untuk yang bulan ini kapasitas kita cuma 50 orang. Karena kita kerjasama sama Puskesmas. Mereka punya jam kerja itu cuma sampai jam 12 harus sudah kembali. Sedangkan kalau juga kan kita keterbatasan dana. Nah kalau misalnya nanti kita adakan lagi, kemungkinan kita mungkin bisa mengadakan untuk 100 orang atau bahkan lebih gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Nah oh ya, untuk yang pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, puasa 10-12 jam. Kalau Bapak Ibu nggak puasa berarti kan gula sesaat ya. Tapi lebih akurat itu gula puasa biasanya, seperti itu. Oke, udah terima kasih. Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh sehidangan dengan Engkau. Kami boleh berdoa memuji menyembah-Mu. Teristimewa kami boleh mendengar kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kemampuan Roh Kudus buat setiap kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Apapun yang terjadi Tuhan, hanya ucapan syukur yang keluar dari hidup kami. Engkau memberkati Pak John Tuhan, yang hari ini Engkau jadikan saluran berkat buat setiap kami. Berkati rumah tangganya, berkati pelayanannya, dimanapun Pak John berada Tuhan. Biarlah nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Kami mau berdoa Tuhan, buat gembala kami Tuhan, Pak Niko beserta para wakilnya, Pak Kiki beserta wakilnya Tuhan, khususnya gembala kami di tempat ini, Pak Hari beserta keluarga Tuhan. Biarlah Engkau memberkati berlimpah-limpah, Engkau memberkati kesehatannya, Engkau memberkati rumah tangganya, bahkan setiap usaha yang dilakukannya Tuhan. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan. Presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan aparat terendah sekalipun RT RW kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan, supaya dalam setiap mengambil kebijakan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan kami juga serahkan semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini, baik pelayan maupun jemaat kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu Tuhan, mereka datang dalam keadaan yang bagaimana. Satu perkara yang kami tahu Tuhan, yang sakit Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan sudah berikan kelegaan. Sehingga kami tahu Tuhan, bahwa di dalam Engkau setiap perkara selalu ada jalan keluarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu gembala kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat dikasih Tuhan, mari angkat tangan kita.
Kekasih-kekasih Allah, pulanglah, terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, baik keluargamu, maupun kesehatanmu. Dan Tuhan akan senantiasa menjaga dan memelihara engkau mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.